Mei, Juni, Juli, Agustus. Di 4 bulan ini indukan lele biasanya mengalami stag telur atau telur kosong. Jadi telur kosong itu biasanya disebabkan oleh beberapa faktor ya. Jadi diantaranya karena kekurangan asupan nutrisi, yang kedua itu karena cuaca. Jadi untuk telur kosong pada indukan yang terjadi pada bulan-bulan ini itu biasanya disebabkan karena faktor cuaca. Jadi sedikit tips ya buat teman-teman pemijahan ataupun untuk merawat indukan pada bulan-bulan yang krisis ini. Jadi yang pertama itu dari mulai pemberian pakan. Nah, pemberian pakan harian menggunakan pakan ikan, menggunakan pelet ya. Namun dalam 3 hari sekali, minimalnya itu 5 hari itu menggunakan daging utuh. Nah, daging utuh di sini maksudnya itu bukan pelet ya, diseling gitu. Kayak semacam daging kiong, daging bekicot, belalang, terus apalagi ikan ruca. Intinya pemberian daging utuh. Namun perlu diingat, pemberian daging utuh ini usahakan jangan yang mengandung lemak. Contohnya apa lemak? Kayak misalnya CCM, nah itu jangan ya. Jadi usahakan daging-daging yang mengandung fosfor sama kalsium. Tuh pemberian pakan. Nah, yang kedua itu adalah manajemen air. Manajemen airnya apa? Kolam induk harus tetap ditreatment dalam manajemen airnya ya, terutama di musim-musim kemarau ini, karena emang gak ada hujan. Jadi sederhana aja seperti ini ya. Ini air humus. Ini humus yang sengaja ditaruh di bak grading karena emang nggak ada ember ya, tapi nggak apa-apa seperti ini. Jadi pemberian air baru ini jangan langsung ke kolam induk ya, tapi ditandon dulu di tanah humus. Nanti biarkan airnya mengalir dengan sendirinya ya, mengalir di kolam dengan sendirinya. Cuman buat teman-teman, kalau kolam induknya ini menggunakan kolam beton atau kolam terpal, bisa juga ditaruh di atas sini ya. Jadi misalnya di sini kita kasih kayu, terus bak atau ember medinya ditaruh di sini. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, bisa juga seperti ini ya. Tuh. Biarin turun dengan sendirinya ya. Tuh. Ya, jadi berhubung di sini kolam induknya menggunakan kolam tanah, jadi ya seperti ini. Nah, ini penting ya, karena ini sederhananya gini. Air hujan yang turun itu biasanya kan musim kemarau nih, tanah pada retak. Ini pada retak ya. Ini kalau kena air hujan secara visualnya ya otomatis kan ini kan jadi basah gitu. Nah, rembesan dari air hujan itu biasanya kan ngalir ke area kolam. Ini sebagai pemantik ya. Kalau orang Jawa bilang atau orang sini bilang, air hujan yang pertama kali itu biasanya mengandung ampo. Apa ya ampo ya bahasa ilmiahnya ya? Ampo itu semacam molekul atau mineral dari air hujan, di mana air hujan itu ya terdestilasi oleh tanah di sekitar. Maksudnya tanah di sini maksudnya tanah-tanah kering ya. Terdestilasi secara alami, sehingga dari proses destilasi itu sebagai pemantik untuk ikan itu ya istilahnya rangsangan lah. Jadi